Cek, cek. Suara saya masuk nggak? Waduh. Kalau sekarang masuk nggak? Hmm. Kalau sekarang lebih baik apa lebih kecil? Oke. Jadi sepertinya headset saya bermasalah. Oke, selamat datang bagi yang sudah hadir pada pertemuan malam hari ini. Kebetulan malam ini pembahasan modul yang terakhir, modul 9. Semoga malam ini lancar di kala hujan kayak gini. Oke, pada malam hari ini kita punya topik tentang dampak finansial dan ekonomi dari penawaran jasa berkualitas. Jadi, di modul terakhir ini kita belajar tentang dua hal. Hal yang pertama tentang hubungan antara kualitas dengan profitabilitas atau keuntungan. Dan yang kedua kita belajar tentang balance scorecard. Kayak gitu. Ada yang pernah belajar salah satu di antara dua hal ini belum? Sebelumnya. Oke, kalau seandainya sudah berarti kita hanya sekedar mereview ya. Mungkin nanti ada informasi baru atau mungkin kalau saya ada yang kurang teman-teman bisa juga share bareng-bareng kayak gitu. Ya, balance scorecard itu memang namanya balance scorecard, tapi pada dasarnya dia lebih ke kayak suatu sistem, bukan bentuknya card tapi namanya memang card kayak gitu. Oke, nanti kita lanjut pembahasan tentang balance scorecard itu. Masuk ke pembahasan yang pertama tentang hubungan antara kualitas jasa dengan profitabilitas atau keuntungan. Nah, sebenarnya penting nggak sih kita itu tuh meningkatkan atau memperbaiki kualitas dari penawaran yang kita punya kayak gitu. Seperti yang kita tahu sebelumnya, kualitas itu merupakan salah satu jaminan atau variabel yang bisa menjadikan customer ini melakukan repeat buying atau pembelian berulang kayak gitu. Nah, tapi di sisi lain ketika kita memiliki sebuah kualitas yang baik atau kualitas yang bersaing, sebenarnya ada nggak sih dampak negatif dari itu semua kayak gitu. Nah, di sisi lain kita tahu untungnya kalau punya kualitas yang baik, tapi membangun sebuah kualitas yang bersaing itu juga butuh yang namanya biaya, butuh modal. Oh iya Mbak, nggak apa-apa. Lanjut ya. Jadi sebenarnya penting nggak sih kita tuh harus meningkatkan kualitas sebaik-baiknya gitu. Jawabannya antara penting nggak penting. Ketika kita itu tuh punya modal yang mencukupi atau punya resource yang mencukupi, punya investasi yang mencukupi, dan ternyata si kualitas ini tuh benar-benar berefek baik ke pendapatan kita atau ke profit yang kita dapat, berarti kita perlu banget untuk meningkatkan kualitas. Akan tetapi apabila ketika dinilai bahwa si peningkatan kualitas ini itu tidak berefek secara signifikan, maka lebih baik untuk mempertahankan kualitas, bukan meningkatkan. Kayak gitu. Pada intinya sih seperti itu. Jadi kita ada beberapa asumsi ya. Asumsi yang pertama, kualitas itu investasi. Jadi belum tentu ketika kita meningkatkan kualitas saat ini, kita dapat nikmatnya saat ini juga. Bisa jadi efek dari peningkatan kualitas ini akan nampak setelah beberapa saat atau setelah beberapa periode gitu.
Jadi kita benar-benar harus memperhitungkan secara matang apakah perlu untuk meningkatkan kualitas saat ini atau menunda dulu sampai keadaan menjadi lebih baik dan kemungkinan bahwa investasi kita akan lebih menguntungkan, baru kita melakukan peningkatan kualitas kayak gitu. Terus yang kedua, perhitungan biaya. Karena yang namanya investasi itu kan butuh biaya. Jadi ketika memang tidak ada keuntungan yang signifikan dan itu butuh biaya yang besar, misalnya peningkatan kualitas bisa juga kan kita misalkan upgrade karyawan, upgrade fasilitas, terus ganti strategi marketingnya kayak gitu. Nah, itu kan pasti butuh biaya banyak kan. Makanya perlu diperhitungkan juga masalah biaya. Terus berhubungan sama pembiayaan berlebih juga. Jadi bisa jadi peningkatan kualitas ini tuh bukan berada pada posisi di mana itu sudah direncanakan kayak gitu. Jadi bisa jadi muncul biaya-biaya yang tak terduga dari kegiatan peningkatan kualitas ini. Kayak gitu. Terus, seperti yang saya sudah omongkan tadi, belum tentu apa yang sudah kita keluarkan, apa yang sudah kita usahakan untuk meningkatkan kualitas itu berdampak positif. Bisa jadi justru investasi yang kita lakukan itu malah tidak ada dampaknya atau mungkin malah berdampak yang berbeda kayak gitu. Makanya dalam peningkatan kualitas sekali lagi harus benar-benar diperhitungkan secara matang apakah di kemudian hari itu si kualitas yang lebih bersaing ini bisa mendatangkan kayak sisi positif atau berdampak baik ke pendapatan kita kayak gitu. Namun juga perlu diingat ya, kualitas itu menjadi salah satu kunci mendapatkan customer satisfaction. Jadi ya paling tidak dengan kualitas yang bersaing kita bisa mempertahankan customer kita kayak gitu. Nah, lalu gimana dengan setelah kita tahu bahwa ternyata meningkatkan kualitas itu butuh investasi yang besar dan kita bisa jadi kita menjadi untung, bisa jadi kita tidak mendapatkan profit yang baik. Terus gimana sih? Nah, kita bisa mengukur itu menggunakan return of service quality. Nah, di fungsi ini atau di prinsip ROSQ ini, dia ada 5 hal yang bisa dijadikan patokan atau dijadikan bahan pertimbangan. Yang pertama, usaha meningkatkan kualitas jasa pelayanan akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Itu jelas. Jadi kayak ketika kualitas jasa yang kita tawarkan itu lebih bagus, secara otomatis kepuasan pelanggan terhadap jasa yang kita berikan juga akan semakin baik. Kayak gitu. Sebagai contoh misalnya kayak ketika kita punya usaha penginapan. Kayak gitu. Sebelumnya kita tidak pernah menawarkan jasa booking online gitu. Nah, sedangkan sekarang banyak orang yang lebih cenderung menyukai sistem booking online. Lalu kita menambahkan fitur booking online. Nah, ini kan ada sebuah peningkatan kualitas kan, kita menyediakan fitur booking online. Nah, ketika kita ketika kita melakukan itu, secara otomatis karena si customer ini juga menginginkan adanya booking online, maka kepuasan dari si pelanggan-pelanggan ini akan meningkat karena kita menambah fitur atau meningkatkan kualitas dari pelayanan yang kita punya. Kayak gitu. Terus yang kedua, peningkatan kualitas atribut pelayanan dapat meningkatkan kepuasan konsumen terhadap keseluruhan pelayanan jasa. Bedanya di sini, kita memandang ke satu kesatuan yang lebih besar gitu. Jadi kayak misalkan, tadi ya kita punya usaha penginapan. Ketika orang itu tuh puas dengan fitur layanan online, kayak layanan booking online, mungkin bisa dimungkinkan juga dia menjadi lebih puas dalam menggunakan layanan penginapan kita. Kayak mungkin dia merasa bahwa pelayanan akses terhadap
layanan yang kita punya menjadi lebih mudah, makanya dia merasa bahwa oh, kualitas si perusahaan A atau kualitas si penyedia jasa A itu lebih baik dibandingkan dengan kompetitornya atau penyedia jasa yang lain. Karena dia menyediakan sebuah fitur booking online, misalnya kayak gitu. Terus yang ketiga, kepuasan pelanggan yang tinggi berdampak pada peningkatan behavioral intention. Jadi kayak dia ada perubahan-perubahan sikap atau perilaku karena si pelanggan ini tuh merasa puas. Bisa jadi perubahan perilakunya itu dari yang semula merasa bahwa misalkan ya, kepuasan sebelumnya itu hanya 70%. Tindakan yang mereka lakukan hanya yaudah sekali beli sudah. Tapi karena dia ketika menggunakan pelayanan kita atau menggunakan jasa kita, kepuasannya menjadi 90%, selamat malam Mbak Usniar. Tidak apa-apa. Ketika dia mendapatkan kepuasan senilai 80% misalnya, kemudian sikapnya terhadap pelayanan kita jadi berubah. Oh, dia jadi punya tendensi, punya keinginan untuk datang lagi, atau kemudian dia bersikap lebih ramah terhadap pelayannya, maksudnya kayak ke customer service-nya lebih ramah, terus lebih mudah dihandle, maksudnya kayak tidak jadi customer yang kurang mengenakan, atau mungkin dia ada tendensi-tendensi untuk merubah perilakunya kayak gitu, atau mungkin malah justru yang lebih ekstrim, ketika dia mencapai kepuasan 100%, maka dia akan menyebarkan berita baik ini ke teman-temannya kayak gitu. Jadi peningkatan kualitas itu cukup sangat penting dan berdampak ke sikap dari pelanggan-pelanggan kita kayak gitu. Yang keempat, peningkatan behavioral intention dapat memberikan efek positif dalam pemasaran mulut ke mulut. Itu yang tadi ya. Jadi ketika si pelanggan ini mendapatkan kepuasan yang sangat tinggi, lalu dia merasa bahwa pelayanan ini tuh luar biasa, atau bahkan mungkin pelayanan ini tuh sangat bagus, maka dia ada kecenderungan untuk ngabarin ke temannya, atau ngabarin ke keluarganya, ngabarin ke orang lain gitu. Ini cukup berguna juga, karena secara nggak langsung kita mendapatkan marketing yang gratis. Kayak gitu. Jadi bakal nyebarin, ternyata aku pakai jasa yang di sana, dia bagus tahu, nggak sama kayak jasa-jasa yang lain kayak gitu. Terus yang kelima, dampak terhadap perilaku akan meningkatkan keuntungan dan output finansial lainnya. Ini jelas banget, ketika orang itu puas, dan ternyata dia melakukan repeat buying, ataupun dia nyebarin ke orang lain untuk menjadi pelanggan kita, secara otomatis kan pendapatan kita akan bertambah. Nah, kayak gitu. Jadi, dengan kualitas yang tinggi, kemudian menghasilkan kepuasan pelanggan yang tinggi, maka bisa berdampak ke pendapatan kita yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Kayak gitu. Intinya kalau konsep dari return of service quality itu kayak gitu. Kualitas yang baik akan menghasilkan pendapatan yang lebih baik. Kayak gitu. Lanjut. Terus, ada dua jenis hubungan antara si jasa dengan pendapatan ini. Kalau di buku itu ada di halaman 9.6. Jadi hubungannya itu ada yang hubungan langsung, ada hubungan yang tak langsung. Kalau hubungan langsungnya itu, ketika dia diberikan pelayanan, maka dia ketika kita memberikan pelayanan ke pelanggan, maka secara otomatis kita langsung mendapatkan keuntungan. Tapi kalau hubungan yang tidak langsung, dia itu melalui variabel-variabel pengukur yang lainnya, misalnya kayak customer satisfaction, terus image, gambaran perusahaan, nama baik perusahaan, kayak gitu, persepsi customer tentang kita, atau persepsi orang luar tentang kita, si pemberi jasa ini, sama diukur dari berkurangnya komplain, atau berkurangnya, kan komplain ini bisa jadi salah satu tanda tidak puas kan. Nah, ketika si komplain ini semakin berkurang, maka bisa jadi kualitas kita semakin bertambah dan profit kita menjadi semakin tinggi.
kayak gitu. Kalau yang tiga hal sebelumnya itu kan jelas kan, ketika customer satisfaction-nya tinggi, maka kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Terus ketika nama baik perusahaan kita lebih baik, maka profit kita juga semakin bisa bertambah gitu. Terus persepsi juga hampir sama, mirip sama image. Kurang lebih kayak gitu. Ada yang mau didiskusikan di sini? Oh, selamat malam Mbak Betty. Iya, enggak apa-apa. Selamat bergabung. Lanjut ya. Nah, tadi itu kita udah tahu kan bahwa ketika kualitas penawaran yang kita kasih itu tuh cukup bersaing dibandingkan dengan kompetitor kita di pasar, maka kita mendapatkan profit yang lebih tinggi. Nah, proses dari adanya si kualitas jasa yang kita berikan hingga ke profit itu bisa dijelaskan melalui dua konsep. Nah, dua konsep ini merupakan merupakan cara bagaimana kita bisa mendapatkan profit dari si kualitas pelayanan ini. Kayak gitu. Itu ada dua. Ada defensive marketing sama offensive marketing. Nah, bedanya kalau offensive marketing itu kita berusaha untuk mendapatkan konsumen yang lebih banyak daripada sebelumnya. Sedangkan defensif itu lebih ke mempertahankan konsumen yang sudah ada. Kayak gitu. Nah, untuk offensive marketing ini bisa jadi tanda konsepnya gini. Ketika image atau gambaran tentang jasa yang kita tawarkan itu sudah baik, maka kita akan memilih strategi untuk saya akan menawarkan harga yang lebih tinggi untuk jenis jasa yang kualitasnya lebih baik. Kayak gitu. Sedangkan kalau si defensive marketing ini, dia menambah kayak gimana ya? Kayak dia itu tuh jangan sampai orang yang sudah ada ini pergi dan lebih berfokus untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya ke orang yang sudah ada. Nah, pembagiannya kayak ketika dia memilih defensive marketing, dia akan mempertahankan tentang customer retention. Customer retention ini tuh kayak kecenderungan orang untuk untuk melakukan pembelian berulang dalam waktu yang lama. Sedangkan kalau si offensive marketing ini, dia menggunakan strategi harga premium, peningkatan reputasi, sama market share. Kayak gitu. Jadi dia mengejar sales setinggi-tingginya. Kalau si defensive marketing ini, dia mempertimbangkan antara biaya, volume pembelian, harga premium, sama apa tuh namanya? Marketing mulut ke mulut. Nah, dia itu ngincarnya ke marginalnya. Selamat malam, Mas Saiful. Iya, enggak apa-apa. Selamat bergabung. Kedua hal ini tetap berujung kepada pencarian profit setinggi-tingginya. Kayak gitu. Jadi lebih ke bedanya itu ya. Intinya kalau si ofensif ini lebih ke cari orang baru, kalau defensif ini lebih ke satu orang tapi melakukan pembelian berulang. Kayak gitu. Nah, sebelum masuk ke customer lifetime value, ada yang mau ditanyakan?
Lanjut. Nah, jadi apa sih alat yang bisa kita gunakan untuk mengukur ukuran finansial, ukuran keberhasilan dari strategi yang kita pakai atau cara pendekatan yang kita pakai? Itu dinamakan dengan customer lifetime value. Nah, customer lifetime value itu sendiri merupakan net profit, kontribusi net profit dari customer ke perusahaan yang diukur perbandingannya kepada waktu. Kayak gitu. Jadi, dia biasanya dikelompokkan menjadi 3 kelompok customer. Ada non-profitable customer, itu 20% orang yang hanya datang pada waktu yang singkat. Jadi, kalau di kurvanya, itu kan kurva yang ini, nggak kelihatan warnanya. Jadi, kalau kurva yang ini ya, pertama ini, dia merupakan orang-orang yang dia datang untuk melakukan pembelian, tapi dalam waktu yang cukup singkat dibandingkan dengan pelanggan-pelanggan yang lain. Nah, biasanya itu merupakan pelanggan-pelanggan yang hanya melakukan pembelian sekali atau 2 kali, kayak gitu. Atau pelanggan yang tingkat loyalitasnya itu cukup rendah, kayak gitu. Nah, dari 20% ini merupakan customer yang sebenarnya non-profitable, karena dia hanya sekali pergi, kayak gitu. Terus yang 60% atau rata-rata orang melakukan pembelian, itu merupakan orang yang sudah mendatangkan profit atau dia termasuk ke profitable customer. Kayak gitu. Itu sebagian besar pelanggannya. Jadi kurvanya itu membandingkan antara jumlah customer terhadap waktu. Waktu di sini tuh kayak seberapa lama si customer ini bertahan atau loyal terhadap brand kita atau jasa yang kita tawarkan. Kayak gitu. Terus ada kelompok khusus di mana kelompok ini kecil, tapi mereka merupakan orang-orang atau customer yang sangat loyal terhadap penawaran yang kita kasih. Nah, biasanya ini merupakan orang-orang yang suka pakai suka jadi member, atau dia orang yang sangat berorientasi kepada brand, berorientasi kepada organisasi tertentu, kayak gitu. Kayak misalkan, saya nggak akan beli susu kalau nggak Frisian Flag. Atau orang-orang yang kayak, saya suka jadi member premium salah satu brand atau salah satu jasa, atau saya hanya suka pijat di spa ini, jadi saya bakal bikin member dari si tempat spa itu. Nah, itu merupakan 20% dari very profitable customer. Ini customer yang cukup penting sebenarnya, walaupun jumlahnya tidak sebanyak golongan kedua, golongan mayoritas yang di sini. Tapi 20% dari very profitable customer ini bisa jadi itu profitnya juga hampir sama dengan orang yang 60% di sini. Kayak gitu. Jadi yang sebenarnya perlu untuk dicari benar-benar itu bagaimana caranya kita bisa meningkatkan jumlah dari very profitable customer. Dia bakal berada di pihak kita atau menggunakan jasa kita dalam waktu yang sangat lama. Kayak gitu. Mungkin tahunan, mungkin bulanan, tapi mungkin tahunan sih. Kayak gitu. Walaupun kadang mereka tuh belinya tuh dikit-dikit atau nggak sebanyak orang yang di profitable customer atau non-profitable customer, kayak gitu. Jadi kayak seminggu sekali beli, atau mungkin 3 minggu sekali beli, tapi satu gitu. Nah, mungkin yang di non-profitable customer ini bisa jadi kejadiannya adalah dia beli 1 box, atau mungkin dia beli paket lengkap tapi cuma sekali. Kayak gitu. Contoh nyatanya kayak pergi ke salon. Mungkin yang very profitable customer ini dia pelanggan tetap, setiap seminggu sekali atau sebulan sekali dia pasti datang. Sedangkan untuk yang golongan 1, golongan ini,
dia datang cuma sekali sebelum menikah. Jadi kan dia kayak ya udah gitu. Tidak memberikan profit yang cukup signifikan kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, seperti yang aku bilang tadi, yang penting gimana sih? Yang penting kita punya very profitable customer sebanyak-banyaknya. Nah, ada penelitian membuktikan bahwa para marketing leader atau perusahaan-perusahaan yang nilainya apa ya, kayak dia itu tuh sukses dibandingkan dengan kompetitor-kompetitornya, itu punya 3 hal yang terlihat berbeda dan signifikan. Para pemberi jasa yang sukses itu 3,5 kali lebih sering lebih cenderung memiliki talent atau talent itu apa bahasa Indonesianya ya? Lebih memiliki kayak jenis pegawai gitu, atau mungkin lebih punya karyawan yang berfokus pada customer feedback. Jadi kayak feedback dari pelanggan dan membuat sebuah maps atau analisis dari feedback itu untuk membangun sebuah experience yang lebih baik, membangun sebuah pelayanan yang lebih baik di masa depan, kayak gitu. Nah, si leader ini, maksudnya si perusahaan yang sukses ini juga, dia 1,9 kali lebih sering atau cenderung menggabungkan antara marketing strategi dengan prioritas customer. Jadi dia lebih ke customer oriented. Bukan dari sudut pandang si perusahaannya, tapi perusahaan berusaha untuk menempatkan posisinya jika seandainya saya menjadi customer. Karena dia jadi lebih tahu sudut pandang customer itu seperti apa, customer itu maunya apa, nanti apakah si customer itu bisa menerima ide-ide dari si penyedia jasa ini atau enggak, kayak gitu. Terus yang terakhir, si penyedia jasa yang sukses biasanya 1,9 kali lebih fokus pada customer lifetime value, bukan pada tradisional last thought metric. Jadi kayak dia berusaha untuk membangun loyalitas si pelanggannya itu. Dia memberikan pelayanan-pelayanan yang prima kepada orang-orang yang cenderung lebih suka untuk bertahan, kayak gitu. Jadi ketika dia sudah punya membership, dia sudah menjadi pelanggan setia, kayak gitu, dia bakal mendapatkan trade-trade khusus agar si pelanggan ini tetap ada di pihak kita, kayak gitu, di pihak penyedia jasa yang dia pilih, kayak gitu. Oke. Nah, komponennya itu ada 3. CLV punya 3 komponen, ada retention rate, ada cost itu ada 3, acquisition, marketing, sama sales, dan ada revenue, dia ada upselling sama cross-selling. Nah, retention rate itu dia lebih berfokus kepada tingkat pembelian seseorang terhadap waktu. Jadi kayak seberapa sering sih orang ini melakukan pembelian dalam kurun waktu tertentu. Misalkan contohnya kalau dalam perhitungan tuh kayak dalam setahun berapa kali atau berapa banyak jumlah pembelian yang dilakukan oleh satu customer kayak gitu. Terus atau bisa jadi seberapa besar sih tingkat pelayanan, bukan apa ya, kayak tingkat transaksi yang dilakukan dalam waktu sekian gitu, dalam setahun itu berapa banyak kayak gitu, atau dalam 1 dekade itu berapa banyak kayak gitu. Nah, untuk revenue dia bisa mendapatkan dari upselling dan cross-selling. Kalau upselling itu dia kayak meningkatkan pendapatan dengan melakukan penjualan barang yang sejenis. Bukan. Kalau upselling itu lebih ke kayak meningkatkan. Jadi kita misalkan gini, kita jual pelayanan rumah makan pasta. Nah, si upselling ini dia bakal jual pasta juga, tapi dengan harga yang lebih mahal, tapi ningkatin sedikit fiturnya. Nah, misalkan, tambah telur, jadinya harga pastanya tambah 10.000 gitu misalkan. Tapi kalau cross-selling itu dia berusaha pakai strategi dia menjual barang-barang yang berhubungan. Jadi kayak misalkan,
Misalkan panti pijat. Nah, selain dia menawarkan jasa mijat, dia juga jual minyak urutnya. Jadi dia meningkatkan sellingnya tuh dari situ. Kalau cross selling tuh gitu. Nawarin produk atau pelayanan yang hampir-hampir mirip. Maksudnya yang masih berhubungan tapi berbeda. Kalau upselling dia menawarkan produk-produk yang hampir sama dengan harga yang lebih tinggi. Kalau tidak salah seperti itu. Jadi biar orang tuh belinya lebih banyak. Terus dia akan mendapatkan revenue lebih tinggi. Nah, kalau cost biaya ini dia dilihat dari seberapa besar kita sebagai penyedia jasa itu mengeluarkan biaya. Ada acquisition, ada marketing cost, sama sales cost. Kayak gitu. Nah, itu cara pengukuran yang pertama. Nah, cara pengukuran yang kedua itu customer equity. Ada value equity, brand equity, sama relationship equity. Oke. Kalau si customer equity ini dia tidak hanya memandang dari sisi konsumen, tetapi juga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan secara menyeluruh, kayak gitu. Nah, si value equity ini merupakan penilaian objektif dari pelanggan dalam menggunakan merek berdasarkan persepsi yang diterima pelanggan. Sedangkan brand itu mendorong penciptaan persepsi atas jasa-jasa atau produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Nah, si brand ini dibangun dari image atau citra perusahaan yang dia bakal berefek ke emosi. Jadi kayak bagaimana caranya kita membangun keyakinan di diri pelanggan tentang siapa kita atau siapa perusahaan kita gitu. Dan kita berusaha untuk membangun kayak apa sih sisi-sisi emosional yang pengen kita tanamkan di hati pelanggan kayak gitu. Contohnya kayak misalkan strategi ini Indomie punya jingle Indomie seleraku. Nah, itu tuh termasuk salah satu cara untuk ningkatin brand equity ini. Jadi dia pengen menanamkan konsep bahwa Indomie atau mie instan yang sesuai dengan selera orang Indonesia itu ya Indomie kayak gitu. Terus yang ketiga itu relationship equity. Dapat dibangun melalui program loyalitas, special recognition dan treatment, affinity program, community building program, dan knowledge building program. Jadi dia kayak lebih berfokus ke bagaimana membangun hubungan-hubungan dengan customer kayak gitu. Jadi kalau yang kayak apa ya, lebih ke kayak bagaimana si pelanggan ini tuh bisa merasa bahwa perusahaan itu berusaha untuk membangun komunikasi, berusaha untuk punya hubungan sama si customer, tapi di sisi lain perusahaan juga memanfaatkan si hubungan ini untuk mendapatkan lebih banyak value. Tanpa si customer ini menyadari secara jelas gitu. Jadi kayak secara tidak langsung kita dapat revenue, tapi dari sisi customer dia mandangnya bahwa si perusahaan ini pingin membangun hubungan yang lebih baik ke kita kayak gitu. Oke, lanjut. Masuk ke pembahasan kedua ya, tentang behavioral intention. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu tentang materi sebelumnya? Dari depan, dari hubungan antara jasa dan dari hubungan kualitas dan keuntungan sampai ke
customer equity. Apakah ada? Strategi defensive marketing. Ini ya. Produk banyak sih Mbak sebenarnya, kayak cocok dan tidaknya itu tergantung sama kondisi dan goals dari jasa yang kita tawarkan sih. Nah, salah satu contoh produk yang cocok diterapkan dengan defensive marketing itu misalnya kayak ini. Kalau di jasa itu contoh yang ini, kayak ketika kayak pembahasan yang kemarin ya, ketika jasa itu salah diberikan, kita tidak bisa memberikan kesempatan kedua karena jasa itu tidak diperbaiki. Nah, dia cocok untuk diberikan treatment di defensive marketing. Kayak gitu. Karena kayak bisa aja orang tuh selain dia fokus ke nyari customer baru, dia juga mempertahankan customer lama, itu juga bisa. Contohnya kayak misalkan yang kemarin ya, salon potong rambut, barbershop. Ketika aku kayak berfokus goalsnya adalah yang penting saya bisa bertahan lama, maksudnya kayak saya ingin perusahaan saya itu tuh tahan lama walaupun tidak terlalu besar. Nah, maka dia lebih cocok pakai defensive marketing. Tapi ketika si salon ini lebih berfokus kepada yang penting saya bisa jadi perusahaan yang skalanya besar, bisa ada di mana-mana walaupun umurnya nggak panjang, itu bisa pakai offensive marketing. Jadi nggak selamanya satu usaha itu bakal pakai satu strategi. Mereka pasti bakal menyesuaikan dengan kondisi goals-nya saat itu. Makanya nanti kita ada balance scorecard. Jadi di balance scorecard itu kan nanti kita harus menentukan dulu tujuan kita tuh saat ini tuh apa. Nah, ketika kita sudah tahu tujuannya, maka di bawah-bawahnya kita bisa menentukan langkah-langkahnya seperti apa, strategi apa yang mau kita pakai, kayak gitu. Makanya kan kalau yang poin paling pentingnya adalah kalau di defensive marketing ini kan dia berusaha membangun image, dia berusaha membangun kalau orang bilang tuh nama baik di pelanggan atau nama baik di pasar gitu. Sedangkan si offensive marketing ini biasanya dia yang sudah mempunyai nama baik yang bagus, atau mungkin malah justru orang yang baru aja datang, maksudnya orang baru yang baru saja memulai usaha pemberian pelayanan ini, terus dia pengen enlarge, dia pengen lebih meningkatkan area pemasarannya atau lebih meningkatkan kayak skala usahanya gitu. Itu lebih ke offensive marketing. Kalau defensive marketing biasanya dia yang sudah nyaman di posisi itu. Dia tidak ingin tambah besar lagi, yang penting yang penting berjalan lah. Tapi ya dia juga kayak dia menghasilkan profit juga. Makanya di sini kan dia menghasilkan profitnya, kalau yang di defensive marketing ini dia menghasilkannya lewat margin. Kalau yang ofensif dia menghasilkannya lewat sales. Karena kan kalau customer retention ini dia secara pelan-pelan dia datengin profit kan, datengin pendapatan yang lebih banyak. Maksudnya kayak datengin keuntungan pelan-pelan tapi banyak. Sedangkan kalau customer baru itu dia kan menambahnya langsung di sales kan.
kayak gitu. Makanya di sini kalau yang defensif dia ada price premium. Mungkin dengan pembelian yang sama, dia bisa mendapatkan keuntungan yang lebih karena yang beli itu orang yang sudah lama di situ, dia rela mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk jasa yang kurang lebih sebenarnya mirip. Kayak gitu. Oke, Mbak Ayu. Sip. Lanjut ya. Jadi masuk ke persepsi konsumen terhadap kualitas jasa dan kecenderungan pembelian atau customer perception of service quality and purchase intention. Jadi yang namanya behavioral intention to use itu dibangun melalui satu proses. Nah, teori yang terkenal itu namanya TAM, Teori Acceptance Model, TEM. Nah, dalam TEM ini, Behavioral Intention to Use ini dibangun setelah adanya attitude toward using. Jadi kayak suatu sikap yang dihasilkan dari sebuah penggunaan. Bukan penggunaan apa ya, Rek? Ya, penggunaan tuh kayak kita ada jasa, terus orang itu menggunakan jasa itu. Itu masuk ke attitude toward using. Kayak gitu. Jadi, masuk ke definisi lagi ya. Behavior intention to use itu penyebab terjadinya perilaku dari suatu sikap dan menjadi mediator pengaruh berbagai faktor-faktor motivasional yang berdampak pada perilaku. Nah, si intention to use ini, dia itu ada di posisi di mana dia memilih apakah dia itu mau mengambil atau menggunakan si jasa ini atau tidak menggunakannya. Kayak gitu. Nah, sebelum dia itu tuh ada di posisi ini, dia ada sebuah proses yang dilewati dulu. Ada external variable, dia berpengaruh ke perceived usefulness dan perceived ease of use. Maksudnya gini, dia kan ada banyak variabel di dalam kita memberikan jasa kan, menyampaikan jasa kita. Nah, si customer, dia akan punya anggapan atau pandangan tentang usefulness, tentang kegunaan atau manfaat dari kita mengkonsumsi si jasa ini, sama pendapat tentang seberapa baik, seberapa mudah si jasa ini digunakan atau diakses. Kayak gitu. Nah, si anggapan tentang ease of use ini juga berpengaruh ke usefulness. Karena ketika dia sudah mencapai tahap bahwa, oh ini itu tuh mudah diakses, ini mudah digunakan, ini mudah dikonsumsi, kayak gitu, dia akan meningkatkan tingkat usefulness-nya, tingkat kegunaannya. Kayak gitu. Nah, dua hal ini, PU sama PEOU ini berpengaruh ke attitude toward using. Yaitu bagaimana si orang ini tuh menghasilkan sikap atau menghasilkan ekspresi setelah dia menggunakan si produk ini. Nah, si attitude toward using ini dia berpengaruh ke behavioral intention to use. Selain itu, si usefulness ini juga berpengaruh ke sini. Kayak gitu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di sini. Karena ketika si behavioral intention bahasa Indonesia apa sih? Sikap tentang intensi untuk menggunakan atau tidak menggunakan. Gini aja deh. Intensi untuk menggunakannya itu tuh lebih cenderung untuk menggunakan, maka dia akan berpengaruh ke kegunaan sistem secara nyata. Kayak gitu. Nah, biasanya si TAM ini tuh digunakan dalam sistem-sistem elektronik.
Iya, dalam sistem yang berbasis elektronik. Kalau di buku contohnya e-learning. Dia bisa digunakan untuk mengukur sejauh mana efektivitas dalam proses pembelajaran telah dapat dilaksanakan atau belum, kayak gitu. Kalau di e-learning contohnya kayak external variables-nya tuh bisa di user interface-nya, bisa di kontennya, bisa di tools-nya, maksudnya alat-alat yang digunakan kayak gitu. Nah, perceive is of use-nya itu contohnya dari product e-learning-nya itu kayak ada nggak sih gimana cara kita untuk login-nya, gimana cara kita untuk mengakses ke situsnya, gimana cara kita untuk melakukan kegiatan di situ menggunakan fitur-fiturnya kayak gitu. Apakah dia itu tuh memudahkan user atau enggak kayak gitu. Nah, perceive usefulness ini pengukurannya itu pada sebenarnya dia sudah efektif belum sih? Kayak kita tuh ngakses itu tuh berguna apa enggak sih gitu. Kita menggunakan e-learning ini tuh berguna apa enggak sih? Itu di perceive usefulness. Nah, si attitude toward using-nya ini itu kayak bagaimana si user ini tuh kemudian kayak dalam menggunakannya itu tuh gimana gitu. Apa sih ya, kayak sikap-sikap atau tindakan-tindakan ketika dia menggunakan si e-learning itu tuh gimana. Apakah kemudian dia hanya kayak ya udahlah gunain dengan fitur-fitur dasarnya aja, atau ternyata dia itu mencari cara untuk melihat sebenarnya ini tuh fiturnya tuh harus gimana sih. Kalau aku tuh mendapatkan masalah ini, aku tuh harusnya gimana sih gitu. Nah, behavioral intention to use ini tuh dia kayak lebih ke kemudian orang ini tuh lebih cenderung bakal pakai sistem e-learning ini apa enggak gitu. Nah, kemudian di ending ke actual system to use. Jadi itu apakah si e-learning ini tuh mendapatkan benefit mendatangkan benefit atau tidak, atau sebenarnya e-learning ini tuh membantu si user atau tidak sih. Sebenarnya e-learning ini tuh cocok untuk diterapkan atau tidak sih. Nah, itu di actual system use. Oke ya, sampai sini. Lanjut. Jadi, rantai manfaat kualitas ini ada di topik tentang konsep perceived satisfaction. Tentang konsep kepuasan pelanggan yang diterima. Jadi, sampai sebatas mana atau sampai sedalam apa tingkat kepuasan yang bisa didapatkan oleh si customer. Kayak gitu. Pertama, fokusnya itu tuh di kualitas. Karena kita sekarang sedang membahas tentang kualitas, jadi si kualitas ini ketika kita berfokus pada peningkatan kualitas, berfokus pada penyediaan kualitas yang bersaing, maka kita punya dua keuntungan dengan adanya kualitas yang baik. Pertama, itu ada internal benefits, yang kedua ada external benefit. Oke, ada internal benefits, ada external benefit. Nah, internal benefits itu bertumpu pada efisiensi. Karena kita ngomongin masalah kualitas. Nah, ketika kita itu bisa mendapatkan yang namanya efisiensi, jelas kita pasti bisa kita bisa mendapatkan lower cost. Artinya kita bisa menekan cost sehemat-hematnya, bukan sebenarnya, seoptimal-optimalnya. Karena kita mendapatkan benefit di efisiensi. Kayak gitu. Nah, dari biaya yang rendah, otomatis kita akan mendapatkan profit yang lebih besar. Karena nggak perlu lagi mengeluarkan biaya-biaya yang tidak penting. Kayak gitu. Nah, sedangkan kalau dipandang ke eksternal, keuntungan eksternal, berarti dia memandang dari sisi luar perusahaan atau sisi luar organisasi kita. Nah, keuntungan di external benefit ketika kita punya kualitas yang baik, itu ada persepsi tentang kualitas. Berarti otomatis kualitas kita baik, penerimaan orang tentang kualitas kita itu baik, maka dia akan mendapatkan
maka kita akan mendapatkan customer satisfaction. Orang kalau sudah membayangkan tentang, oh, pelayanannya baik, dia sudah meyakini bahwa pelayanan ini baik, maka customer satisfaction-nya akan tinggi. Nah, ketika customer satisfaction-nya tinggi ini, dia akan mendatangkan lebih banyak customer. Dia akan berefek ke customer. Si customer ini jelas dia meningkatkan profit. Kayak gitu. Nah, bisa jadi ketika customer ini tuh tinggi, dia akan melakukan word of mouth kan, kayak jadi dia menyebarkan berita-berita baik kan. Jadi si customer ini juga bisa berefek ke lower cost karena kita nggak perlu lagi membiayai marketing yang cukup tinggi. Cukup dengan marketing dari mulut ke mulutnya si customer ini. Kan kalau marketing dari mulut ke mulut itu marketing yang cukup gratis. Karena tidak perlu bayar artis lah, tidak perlu biaya marketing yang lain lah. Kayak gitu. Jadi si rantai kualitas ini menjelaskan hubungan si kualitas itu ke profit kita. Kayak gitu. Dibagi jadi 2, internal, eksternal. Kayak gitu. Oke ya? Kurang lebih oke lah. Nah, proses kita mendapatkan profit besar itu berawal dari atribut. Naik ke customer satisfaction, naik ke customer retention, dan kita mendapatkan profit. Penjelasannya gini, ketika kita meningkatkan atribut, memperbaiki atribut, contoh kayak nambah fitur, nambah kepuasan, nambah tingkat pelayanan, maksudnya kayak ya yang tadinya mijetnya asal-asalan jadi mijet beneran. Jadi si atribut ini tuh fokusnya ke atribut pelayanan yang kita kasih. Ketika si atribut ini tuh diberikan dengan maksimal, dengan kepuasan yang bagus, dengan kualitas yang bagus, maka akan menaikkan customer satisfaction. Ketika si kepuasan pelanggan ini tuh naik, ada kecenderungan orang melakukan pembelian kemudian, maksudnya pembelian selanjutnya, maka dia akan meningkatkan customer retention. Nah, ketika si customer atau pelanggan ini sering melakukan pembelian dan dia bertahan dalam waktu yang lama, maka profitnya itu akan naik. Jadi semua ini berawal dari bagaimana kita bisa menyajikan kualitas dari setiap atribut-atribut jasa yang kita punya sebaik-baiknya. Kayak gitu. Oke? Oke. Sudah masuk ke pembahasan kedua atau kegiatan belajar 2. Sebelum masuk ke balance scorecard, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke. Kalau enggak, kita lanjut ya ke teori balance scorecard. Jadi kan tadi kita udah tahu kan tentang teori-teori. Bagaimana kita meningkatkan kualitas dan apakah kualitas yang baik ini berpengaruh ke profit atau tidak gitu. Nah, bagaimana sih kita tahu gitu kalau ternyata kita tuh sudah diuntungkan atau kita sudah mendapatkan profit dari si kinerja yang baik ini? Nah, kita kan butuh metode. Nah, salah satu metode pengukuran kinerja perusahaan adalah the balance scorecard. Jadi, balance scorecard ini digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana kinerja dari perusahaan kita itu apakah sudah baik atau belum. Nah, pengertiannya sendiri, balance scorecard adalah sebuah metrik performance yang digunakan pada manajemen strategik untuk mengidentifikasi dan meningkatkan fungsi internal dari sebuah bisnis dan menghasilkan external outcome. Jadi kayak si benefit tadi. Apa ya? Benefit. Profit. Kayak gitu. Nah, dia ada 3 fungsi.
Yang pertama untuk mengukur dan menyediakan feedback atau memberikan feedback ke organisasi. Yang kedua, pengumpulan data. Nah, yang kedua dia menyediakan hasil secara kualitatif dari pengumpulan data yang krusial. Karena di balance scorecard ini nanti kita akan mencari step-step apa sih yang bisa kita gunakan untuk mencapai goals kayak gitu. Terus yang ketiga, si balance scorecard ini berguna untuk pihak eksekutif atau manajer atau mungkin pimpinan dari si penyedia jasa ini untuk membuat sebuah keputusan yang lebih baik gitu. Karena di balance scorecard ini semua informasi-informasi krusial itu sudah dikumpulkan kayak gitu. Jadi dia nanti bakal dibagi ke beberapa segmentasi manajemen kayak gitu. Nah, ini ya kegunaannya. Jadi improve organization performance, memprioritaskan project atau inisiatif karena dia nanti per point goals-nya, terus fokus pada performansi masa depan, terus meningkatkan fokus pada strategi dan hasil, karena memang dia fokusnya pada goals, maka dia perlu mencari strategi yang cocok untuk mendapatkan si goals itu. Kayak gitu. Terus membangun strategi bersama pegawai, karena dia bakal mencakup ke semua dimensi, maksudnya ke semua divisi yang ada. Jadi dia strateginya itu berdasarkan dari kemampuan si perusahaan itu dan goals dari setiap divisinya. Terus meningkatkan komunikasi dan visi strategi. Jadi karena dia itu tuh lengkap, dia bakal bisa dipakai oleh setiap departemennya. Jadi dia bisa di-share ke setiap departemen. Jadi di setiap elemen perusahaannya itu dia mendapatkan pengetahuan atau kesamaan konsep kayak gitu. Oke, jadi ada 4 perspektif dari si balance scorecard ini. Ada perspektif finansial, perspektif customer, perspektif internal business process, dan learning and growth. Jadi kayak perspektif ini tuh kayak apa ya? Kayak komponen lah kurang lebih, tapi dia lebih ke kayak dari sudut pandang mana sih kita mau berfokus gitu. Dibagi menjadi 4 sudut pandang. Oke, bentar ya, saya izin 2 menit. Bentar. Oke, saya kembali. Balik ya. Jadi tadi ada 4 jenis sudut pandang. Sudut pandang finansial, customer, internal business process, sama learning and growth. Nah, bedanya apa sih? Kalau finansial itu dia diukur berdasarkan return of capital employed, economic value add, sales growth, sama cash flow. Jadi pada intinya dia mengukur dari sudut pandang keuangan. Jadi dari sudut pandang seberapa besar modal yang sudah bisa kembali, terus seberapa tinggi value dari segi ekonomi, terus seberapa tinggi pertumbuhan penjualan, terus sama cash flow-nya tuh seperti apa gitu. Terus kalau yang customer itu dia membahas tentang hal-hal yang berkaitan dari sudut pandang si pelanggan. Customer satisfaction,
tingkat retensinya, acquisition-nya, profitability-nya, sama market share-nya. Begitu ya. Terus kalau yang internal business process itu sebentar. Internal business process ini dia mencakup inovasi, operasi, sama post-sale service. Kayak gitu. Nah, si inovasi ini mengukur seberapa baik perusahaannya atau company-nya mengidentifikasi customer future needs. Jadi kayak ini tuh lebih fokus ke bagaimana si perusahaan itu mengidentifikasi keinginan-keinginan atau potensi-potensi dari customer di masa depan. Kayak tuntutan customer di masa depan. Itu masuk ke internal business process. Tapi kalau customer ini, dia sudut pandangnya kayak kalau seandainya perusahaan ini jadi customer. Kayak gitu. Operation jelas ya, measure of quality, cycle time, sama cost. Post-sale service, measure of warranty, repair, and treatment of defect and return. Jadi dia, kalau post-sale service itu dia mengidentifikasi langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan setelah pembelian atau setelah penyampaian jasa. Oh iya, Mbak Rahma, selamat datang. Waalaikumsalam. Tidak apa-apa, selamat bergabung. Oke. Yang sudut pandang keempat, learning and growth. Jadi dia mencakup pengukuran di people sama sistem. Nah, si orang-orang ini yang diukur tuh dari employee retention, training skill, dan moral. Jadi dia mengukur seberapa loyal sih orang-orang di perusahaan kita. Apakah ada sering gonta-ganti karyawan atau apa ya, kayak orangnya tuh nggak betah kerja di tempat kita apa enggak, kayak gitu. Terus alhamdulillah, training atau pelatihan-pelatihan apa yang akan kita lakukan, terus skills dari orang-orang ini tuh gimana, sama attitude-nya, moralnya orang di dalam perusahaan kita itu seperti apa. Terus yang kedua, dipandang dari sistemnya. Itu dia mengukur availability apa ya? Ketersediaan dari informasi-informasi kritis yang nyata atau real time yang dibutuhkan oleh pegawai di front line atau di bagian depan atau yang berhubungan langsung dengan customer, kayak gitu. Ya, jadi pada intinya kita ngerti ada 4 jenis sudut pandang. Finansial itu dipandang dari cash flow, modal, dan pertumbuhan pembelian. Terus kalau customer itu tuh dipandang dari segi si customer-nya. Kalau internal business process itu dipandang dari bagaimana si organisasi ini tuh memprediksi kemauan pelanggan di masa depan. Kalau learning and growth ini dia dipandang dari sistem dan karyawannya. Intinya kayak gitu. Next. Nah, contohnya. Jadi setelah kita tahu ada 4 sudut pandang dari si balance scorecard ini, nah pengukurannya itu menggunakan matriks. Jadi yang namanya matriks itu kayak gini, ngerti kan ya? Udah pernah sering pakai kan ya? Jadi dia dibagi per matriksnya. Ada 4 matriks ya, matriks 1, matriks 2, matriks 3, matriks 4. Oke. Jadi di matriks 1 itu bagian finansial kan. Apa sih kayak kita bisa mengukur dengan 4 hal sama ya di semua matriks. Ada tujuannya tuh apa, goals-nya tuh apa, terus pengukurannya itu bagaimana, nanti targetnya itu tuh seberapa, sama inisiatif tuh hal-hal apa sih yang harus dilakukan. Kayak gitu. Kayak apa ya? Tindakan apa sih yang perlu kita lakukan untuk mencapai objektif dan mencapai target ini. Kayak gitu.
Nah, ini ada pertanyaannya nih. Kalau misalnya untuk finansial, untuk sukses secara finansial, bagaimana apa sih yang harus kita lakukan untuk untuk ditunjukkan ke shareholder kita, kayak gitu. Langkah-langkah seperti apa sih yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hal itu, kayak kita mau pamer apa sih ke orang-orang yang berinvestasi ke kita, kayak gitu. Terus kalau ini sudah masuk ke internal business process, kayak gitu. Kalau di sini yang dicari adalah untuk memuaskan shareholder dan shareholder kita harus mengukur apa yang kita itu tuh Excel tuh kayak mumpuni itu apa ya biasanya? Ya pokoknya apa yang bisa kita lakukan gitu. Jadi proses apa yang bisa kita tuh ahli gitu di dalamnya. Nah, kurang gitu. Jadi kayak mumpuni gitu. Jadi proses kayak proses-proses apa atau tindakan-tindakan apa yang sebenarnya kita itu tuh cukup untuk melakukannya, mumpuni untuk melakukannya, dan tindakan itu bisa memuaskan si shareholder kita. Terus kalau sudah disusun, kemudian nyusun learning and growth. Jadi di sini patokannya adalah untuk mencapai visi kita, bagaimana cara kita itu untuk senantiasa berubah dan meningkat. Kan makanya tadi ada yang berfokus ke sistem, ada yang berfokus ke orang, kayak gitu. Terus yang setelahnya kita pandang melalui sudut pandang si customer. Prinsipnya untuk mencapai visi kita, bagaimana cara kita itu tuh tampil di depan customer. Kayak gitu. Karena di sini poin intinya adalah kita harus menemukan visi dan strategi. Jadi tujuannya tuh di sini. Kita kan sudah punya tujuan. Misalnya kayak pendapatan, kita mendapatkan ROI setelah 1 tahun gitu. Targetnya misalkan seperti itu. Terus dari segi finansial, apa sih yang harus kita lakukan? Kita harus memendekkan. Tujuan pertama, meminimalisir pengeluaran tidak penting. Terus pengukurannya tuh dari apa? Misal tingkat pembelanjaan. Terus targetnya tingkat pembelanjaan tidak lebih dari sekian. Maka langkahnya membatasi pembelian dalam hal yang tidak berhubungan dengan transaksi gitu misalkan. Maksudnya transaksi pelayanan. Terus dari sudut internal bisnis prosesnya, dia kayak tujuannya menghadirkan produk baru. Terus measurementnya dia misalkan kayak pakai desain pembuatan satu produk pelayanan baru gitu. Terus targetnya dalam 2 bulan harus ada desain baru gitu. Inisiatifnya dia membentuk tim untuk melakukan desain produk kayak gitu. Terus kalau yang learning and growth, objektifnya memiliki karyawan yang berskill tinggi. Pengukurannya dari pengukuran kinerja karyawan. Targetnya semua karyawan harus memiliki hasil pengukuran kinerja lebih dari 8 gitu misalkan. Terus inisiasinya dia melakukan training tentang product development gitu misalkan. Terus dari sisi customer, dia kayak di objektifnya mendapatkan customer satisfaction tinggi gitu. Terus pengukurannya tingkat komplain tidak lebih dari sekian persen kayak gitu. Itu di target. Pengukurannya dari tingkat komplain, terus targetnya tingkat komplainnya tidak lebih dari sekian persen. Terus inisiatifnya dia misalnya kayak
si perusahaan ini menyajikan pelayanan dengan tema tertentu gitu. Nah, kayak gitu. Contohnya. Nah, ini proses implementasinya balance scorecard. Jadi pertama, dia mengidentifikasi tujuannya. Jadi yang paling utama itu tuh harus jelas tujuannya apa. Perusahaan harus tahu apa yang mau kita capai. Nggak hanya perusahaan sih, untuk usaha paling kecil pun tuh harus jelas dulu. Dia tujuannya apa sebenarnya. Saya mau misalkan saya punya usaha tukang pecel keliling. Tujuannya apa? Tujuannya setiap hari jualan saya harus habis dengan saya punya jualan 40 porsi misalkan. Nah, terus dari tujuan ini masuk ke bisnis strategi. Nah, dalam penyusunan bisnis strategi kita bisa menggunakan si balance scorecard ini. Kita analis secara keuangannya, terus analisis dari sistem dan orangnya, analisis dari perspektif internalnya terhadap customer, terus dari customer sendiri. Dan kalau misalkan tujuan saya pengen biar semua pecel saya laku 40 porsi sehari, analisis keuangannya. Kalau saya modalnya sekian, kalau saya tidak laku, berarti saya ada opportunity cost yang hilang tuh berapa, terus saya ada tingkat kerugiannya berapa, terus nanti kalau seandainya ada sisa bahan tuh gimana caranya supaya saya tidak mendapatkan kerugian yang besar, mungkin bisa digunakan di tempat lain, misalkan kayak dijual ke peternak atau apa, kayak gitu. Jadi kayak dia dianalisis benar-benar secara finansial antara kemungkinan-kemungkinan, dan kalau seandainya dia tuh ada kemungkinan buruk, targetnya apa sih, diukur seperti apa sih, bisa dikatakan buruk apa tidak, kayak gitu. Terus dia diukur di sistem kerjanya saya tuh seperti apa sih, terus kayak saya tuh harus gimana supaya saya bisa laku. Oh, berarti saya harus targetnya saya bisa saya bisa menyajikan pecel dalam waktu misalkan satu porsi saya bisa layani dalam 5 menit gitu. Saya punya skill bikin bumbu pecel yang enak dan sesuai sama keinginan pelanggan kayak gitu. Terus internal perspektif, ketika saya berjualan, saya mau berjualannya berkeliling, atau saya mau berjualannya di satu tempat, tapi saya menyediakan tempat yang baik, tempatnya bersih, kayak gitu. Nah, si customer perspektif, dia kira-kira nanti orang ini tuh bakal pesen pecel yang gimana ya? Kayaknya si orang ini tuh lebih suka kalau pecelnya itu ada level pedesnya, pedes banget, pedes aja, pedes dikit, nggak pedes, manis, gitu misalkan. Terus nanti tuh diukur, kalau pedes banget itu tuh seberapa sih? Nah, itu bisa didetilkan di balance scorecard ini. Kemudian setelah selesai, diimplementasikan. Jelas, kalau udah ada implementasi, berarti ada evaluasi. Nah, itu ada di review of target achievement. Jadi, semuanya itu dikembalikan ke si goals ini. Ketika dia sudah mengimplementasi, terus dia ada review, dari semua hal-hal yang aku catat di balance scorecard ini, mana sih yang sudah terpenuhi, mana sih yang belum terpenuhi, kayak gitu. Apakah si balance scorecard ini tuh sudah menjurus ke pemenuhan tujuan aku apa belum, kayak gitu. Kalau untuk jenis usaha yang cukup simple, ini rada ribet sih. Tapi untuk usaha yang sudah cukup kompleks, ini sangat membantu sekali. Kayak gitu. Oke. Nah, umumnya kalau perusahaan atau organisasi yang sudah cukup kompleks, dia nggak lagi pakai matriks yang 4 itu. Tapi lebih ke dia melakukan sebuah analisis yang lebih sistematis dan bisa digunakan oleh setiap divisi. Nah, makanya mereka menyusun namanya strategi map atau balance scorecard strategi map. Kayak gitu. Nah, di strategi map ini dia lebih menggambarkan kayak proses yang berjenjang. Kalau yang tadi itu kan dia kayak satu proses keseluruhan yang melingkar kan, kayak kamu bisa mulai dari customer dulu, bisa mulai dari finance dulu, bisa mulai dari internal approach dulu, kayak gitu kan. Nah, kalau si
strategi map ini dia mulai dari learning and growth perspective. Jadi dia mulai dari sudut pandang sistem sama sudut pandang orangnya dulu. Karena di strategi map ini anggapannya adalah ketika dia sudah si learning sama growth ini merupakan kayak dasarnya gitu loh. Ketika sistemnya sudah baik, orang-orangnya sudah baik, maka sampai ke tahap-tahap selanjutnya dia akan jadi baik juga. Makanya yang perlu dipersiapkan pertama adalah learning and growth perspective. Gitu. Nah, apa sih isi atau inti dari si learning and growth perspective ini? Dia adalah sebuah workforce atau sebuah tenaga kerja yang termotivasi dan siap. Secara logika aja deh, kalau seandainya si organisasi ini punya orang-orang yang skillnya baik, terus dia siap untuk bekerja, dia siap untuk melayani, orang-orangnya ini loyal, dalam sistemnya ini tidak terjadi defek yang terlalu besar, maka proses selanjutnya, pemenuhan goals-nya akan lebih cepat dan lebih efisien. Kayak gitu. Nah, si learning and growth perspective ini, dia bisa didekati dengan 3 pendekatan. Strategi kompetensi, strategi teknologi, sama climate of action. Kayak gitu. Terus, lanjut ke internal perspective. Jadi, ketika si tenaga kerja yang termotivasi dan siap ini tuh sudah ada, maka perlu menyiapkan goals di internal perspective. Itu bisa dilakukan dalam 4 hal. Inovasi dan proses, customer management proses, proses operasional, sama environmental proses. Jadi kayak dia proses terhadap lingkungan. Lingkungan di sini tuh bukan hanya lingkungan luar kayak sungai lalalala gitu tuh bukan, tapi lebih ke hal di luar kita. Maksudnya aspek-aspek di sekitar perusahaan kita atau organisasi kita gitu. Jadi di sini contohnya ya, kalau innovation process dia membuat sebuah franchise atau mendirikan sebuah franchise kayak gitu. Terus kalau customer management process dia berusaha untuk meningkatkan customer value. Operational process dia berusaha untuk mendapatkan operational excellence atau enggak pelayanan prima. Operasional yang sangat diharapkan atau berkualitas sangat bagus kayak gitu. Terus yang proses environmental process itu be a good corporate citizen. Jadi kayak dia itu menjadi orang yang etika bisnisnya itu baik. Karena gimana ya? Ketika si perusahaan ini tuh dipandang memiliki etika bisnis yang baik, maka ya image tentang perusahaan itu tuh baik juga. Nah, si etika bisnis ini tuh juga berpengaruh ke pengambilan keputusan dari si perusahaan itu. Kayak misalkan kan ada yang ketika dihadapkan dengan hukum, kayak misalkan mana yang Anda pilih? Anda melanggar hukum dengan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar, atau kamu patuh terhadap hukum tapi keuntunganmu biasa aja. Kan ada orang yang attitude-nya milih yang penting aku untung besar. Ada orang yang beranggapan saya mau cari aman, saya nggak mau langgar hukum. Walaupun keuntungan saya biasa aja, saya lebih mau ke jalur yang aman-aman saja. Nah, itu yang dirumuskan di environmental process ini. Kayak gitu. Jadi, bagaimana kita itu tuh menentukan sikap terhadap lingkungan di sekitar kita. Termasuk kayak, misalkan dalam pelayanan ya, misal salon. Bagaimana sih kita itu kayak membangun image di tengah-tengah masyarakat. Apakah menjadi salon yang mahal, salon yang murah, apakah kita menjadi salon yang cenderung menjadi negatif, terus bagaimana cara kita itu tuh kayak, kalau orang Jawa bilang tuh serawungnya itu gimana gitu. Kayak gitu. Oke, itu yang dari internal perspective. Terus ketika si internal perspective ini sudah dirumuskan, ada yang dibawa ke customer value perspective, ada yang dibawa ke financial perspective. Nah, di customer value perspective ini, dia dibagi jadi 3. Ada image, ada hubungan, ada atribut. Produk atau service atribut.
Nah, si atribut dari produk atau jasa ini ada harga, ada kualitas, ada waktu, ada fungsional atau sisi kegunaan, sisi fungsional. Kalau relationship itu ada dari pelayanannya sama hubungan terhadap customer-nya. Kalau image jelas, itu pasti kalau image itu bawanya ke brand. Kayak gitu. Jelas ya. Nah, yang build franchise itu dia berefek ke customer satisfaction. Berarti dia berpengaruh ke kualitas. Customer satisfaction dan kualitas selalu berhubungan erat. Untuk yang meningkatkan customer value, dia berhubungan ke fungsional. Karena value dari customer ini pasti ujungnya ke sisi kegunaan, sisi fungsionalitas. Kalau yang mencapai operational excellence, itu dia ke pemberian pelayanan dan hubungan terhadap customer. Dan improve asset utilization. Jadi kayak ketika kayak yang tadi ya, jadi internal benefit itu kan ada sisi-sisi efektif. Nah, ketika operasionalnya itu tuh bagus, bisa dikatakan kalau bahwa operasionalnya itu efektif. Nah, ketika operasionalnya efektif, maka penggunaan dari asetnya itu tuh tidak mubazir. Maksudnya kayak tidak sembarangan gitu loh. Menggunakan tepat guna. Makanya dia bisa improve asset utilization. Utilisasi asetnya itu tuh menjadi lebih baik gitu. Oke. Nah, terus yang tadi tentang attitude si corporate-nya atau environmental process approach. Dia ke improve shareholder value. Karena kayak apa ya? Hubungan antara si perusahaan dengan lingkungannya itu juga termasuk ke shareholder juga kan. Kalau seandainya dia misalkan terkenal sebagai perusahaan atau organisasi yang diktator dalam pengambilan keputusan-keputusan bisnis. Biasanya si shareholder-nya itu juga yang sejenis. Jadi kayak value yang dipandang oleh si shareholder-nya itu tuh seperti apa sih? Kayak gitu. Makanya si attitude toward citizen ini dia langsung berpengaruh ke improve shareholder value. Jadi yang si improve shareholder value ini bisa dikategorikan ke financial. Kayak gitu. Nah, setelah si value-value dari customer ini tuh terpenuhi, dia bakal dapat operational excellence kan? Nah, kemudian dibawa ke financial perspective. Jadi dia ada dua hal yang dikirim. Customer acquisition sama customer retention. Nah, kalau customer acquisition, dia masuk ke pembangunan franchise yang berefek ke revenue growth strategi, ke shareholder juga. Kalau customer retention, dia ke peningkatan customer value, itu juga masuk ke revenue growth strategi. Kalau improve cost structure sama utilisasi aset, itu masuk ke strategi produktivitas. Karena beda, jadi kayak ada dua pemisahan. Kalau di sini tuh dia lebih condong ke cost yang kita keluarkan, perusahaan keluarkan. Tapi kalau yang ini itu lebih ke kayak strategi kayak pertumbuhannya, strategi kita terhadap mendapatkan profit gitu loh. Kalau ini produktivitas, kalau ini tuh keuntungan. Nah, kedua hal ini nanti mencapai improve shareholder value. Oke. Lanjut. Nah, kalau di departemen level, kalau tadi kan itu secara keseluruhan kan, secara satu organisasi. Nah, sekarang masuk ke departemen level. Dia lebih jadi kita kayak turun ke strata yang lebih rendah. Ke tiap departemennya itu dia punya scorecard juga kayak gitu. Mungkin juga kan kayak setiap departemen juga punya tujuan masing-masing. Kayak tujuan departemennya masing-masing. Nah,
dia matriksnya lebih simpel. Kalau yang tadi itu kan 4 kan, apa yang mau diukur, ngukurnya pakai apa, goalsnya seperti apa, terus apa namanya, kayak apakah ini tuh sudah tercapai atau belum gitu. Nah, kalau yang di departemen itu secara approach-nya, secara pendekatannya itu sama, tapi dia lebih ke internal. Karena dia tidak jadi kayak intinya tuh setiap departemen tuh punya tujuan atau goals masing-masing kayak gitu kan. Nah, diukur berdasarkan tiap pendekatan ini. Ada business value, ada internal process, future, jadi kayak kesiapan di masa depan sama user orientation. Nah, pengertiannya ini. Kalau business value, dia memikirkan tentang bagaimana atau nilai-nilai apa sih yang bakal kita manage gitu. Jadi kayak dia pengen membangun image management seperti apa sih dalam perusahaannya, kayak gitu. Terus, kalau internal process, dia mengukur apakah kinerja si departemen ini tuh bekerja secara efisien atau enggak sih, kayak gitu. Kalau yang future, jadi kesiapan di masa yang akan datang, dia ngukur kayak kemungkinan atau peluang atau kesempatan apa yang ide-ide seperti apa yang bakal kita hadapi di masa depan. Dan itu tuh kita siap nggak sih? Apa sih yang harus kita persiapkan kayak gitu. Kalau yang user orientation, kayak dia lebih ke pengukuran kita tuh bisa nggak sih memuaskan pelanggan kita atau memuaskan kayak klien kita gitu kan. Di sini customernya berbeda-beda kan, atau usernya berbeda-beda kan. Itu kayak orang sales marketing bakal berbeda sama usernya si finance gitu misalkan. Oke. Di sini prinsipnya adalah service yang sukses adalah kinerja internal yang efisien ditambah dengan customer satisfaction. Nah, di sini juga ada pengertian hubungannya. Jadi antara hubungan user orientation dengan business value, dia mengukur bagaimana user melihat si manajemennya. Kalau dari hubungan antara business value sama internal process, bagaimana atau bagian apa sih yang harus kita kuasai benar-benar. Kalau yang kesiapan di masa depan sama internal process, dia lebih ke kayak improvement. Jadi bagaimana cara kita untuk selalu berkembang dan meningkatkan value yang kita punya. Sedangkan dari hubungan antara user orientation dan kesiapan di masa depan, itu tentang tadi bagaimana cara kita mengukur tingkat keinginan kayak customer need gitu terhadap kesiapan kita dalam memenuhi customer need kayak gitu. Oke, jadi kalau ini lebih ke cenderung ke scope yang lebih kecil. Oke. Pusing nggak? Saya takutnya nggak jelas ya. Oke deh, kalau gitu. Iya, jadi ini lebih ke metode. Orang biasanya bikin, kalau software ini sih macam-macam bisa sih, tapi ini jadi Pak Kaplan ini, yang nyiptain itu kan Pak Kaplan, salah satu profesor di Harvard. Jadi dia pengen menciptakan sebuah metode yang secara kuantitatif dan kualitatif itu bisa digunakan untuk mengukur kinerja sebuah organisasi atau perusahaan. Iya, jadi ini
kayak metode pengukuran aja gitu. Jadi memang namanya tuh scorecard karena kayak ini kan tipenya kayak kartu-kartu gitu kan, tapi bukan kartu sih, tapi intinya ini metode seperti itu. Oke, lanjut ya. Oke. Contohnya, jadi kan tadi ada yang department level kan, ini contohnya. Dari segi finansial, tujuannya memaksimalkan value. Paling tidak dia kayak mengoptimalkan cost kayak gitu. Terus maximize cost saving, artinya dia kayak sih kan cost tuh ada yang ini kan kayak cost standar, ada yang kayak cost cadangan. Jadi seandainya nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan, maka dia bisa pakai cost cadangan ini kan. Nah, itu goals-nya maximize cost saving. Terus pembayaran timely payment tuh pembayaran tepat waktu. Terus memaksimalkan produktivitas. Nah, pengukurannya kalau mau memaksimalkan value, dia pakai rasio biaya yang dikeluarkan. Terus kalau untuk memaksimalkan biaya cadangan, dia pakai apa ini? Inflow saving. Purchasing yang berpengaruh ke penyimpanan. Gitu. Nah, kalau timely payment dia kayak menerapkan sejenis penalti untuk apabila ada keterlambatan dalam pembayaran. Jadi dia bisa diukur pakai itu. Terus kalau maximize productivity, dia pakai rasio. Jadi kayak pengukuran productivity lah. Terus kayak dibandingkan antara produktivitas sebelumnya dan produktivitas sekarang. Terus untuk segi internal bisnis, dia ada acquisition excellence sama akurat, tepat waktu, dan efektif data collection. Nah, dia measurement-nya bisa pakai assessment of internal quality system sama pengukuran dari sistem informasi manajemen. Kayak gitu. Terus kalau dari learning and growth-nya itu ada meet present mission goal sama jadi dia kayak kayak bagaimana bisa bertemu dengan goal saat ini dan dia bisa memenuhi goal di masa depan, tujuan di masa depan. Kayak gitu. Cara pengukurannya ada dua. Ada self-assessment for continuous improvement sama self-assessment for strategic tactical planning. Karena yang goals pertama ini tuh dia pengen kayak mewujudkan tujuan saat ini, maka dia pakai assessment untuk improvement berkelanjutan. Tapi untuk yang kedua, dia mau mendapatkan tujuan di masa yang akan datang, maka dia ngukurnya tuh di strategic and technical planning. Jadi di perencanaan strategis dan terstruktur kayak gitu. Terus dari segi customer, dia ada ngukur tujuannya itu lebih cepat, terus dia pengen mencapai di segi kualitas sama di pelayanan dan partnership. Nah, pengukurannya kalau di waktu jelas, dia pasti berhubungan dengan waktu dan ngukurnya pakai on time delivery as defined by customer. Jadi kayak tidak ada delay. Terus customer maunya on time itu seperti apa sih? On time-nya tuh misalkan kayak customer minta barang kita diantar seminggu ya, seminggu tuh beneran datang kayak gitu. Kualitas itu jelas kualitas produk atau service sesuai dengan requirement, sesuai dengan permintaan pelanggan. Terus service sama partnership atau hubungan dia diukur berdasarkan responsif atau tidaknya tindakan kita, tapi sesuai dengan requirement pelanggan juga. Jadi kalau di customer sini semuanya itu berdasarkan dengan permintaan pelanggan, kayak standar dari si pelanggan ini. Kayak gitu. Oke. Nah, di sini ada employee empowerment.
Dia kayak pengukuran kinerja, apa ya, kayak dia pemanfaatan karyawan gitu loh, kayak pengukuran goals-nya dipandang dari segi efektivitas penggunaan karyawan. Nah, ada 3 goals, contohnya ada kualitas dari tenaga kerja, ada kualitas dari lingkungan kerja, sama kualitas dari kepemimpinan bagian eksekutif, kayak kepemimpinan bagian yang lebih tinggi. Nah, pengukurannya itu ada self-assessment, ada pengukuran kualitas lingkungan kerja oleh pekerja. Nah, jadi quality ini, karena di sini ya, kalau customer itu kan dia berdasarkan dari requirement-nya si pelanggan. Tapi kalau yang employee empowerment ini berdasarkan pengukuran dari si pekerja sendiri. Sama executive leadership ini, dia juga yang diukur itu justru dari sudut pandangnya pekerja, bukan dari sudut pandangnya si eksekutif. Jadi bagaimana si pekerja ini memandang kinerja eksekutif yang dia punya. Apakah si eksekutif ini bisa memimpin dengan baik atau enggak? Kayak gitu. Nah, dia tuh pengennya eksekutifnya bisa mimpin kayak apa sih? Apakah mungkin dengan sistem yang diktator, atau mungkin dengan sistem yang kekeluargaan, ataukah mungkin dengan sistem kapitalis atau sistem sosialis gitu. Jadi kayak si pekerja ini memberikan penilaian atau feedback ke pihak perusahaan. Nah, ini goals-nya itu supaya jadi goals yang mau dipenuhi itu berdasarkan requirement dari si pegawai. Oke, lanjut ya. Memang cukup melelahkan si scorecard ini. Tulisannya kelihatan nggak? Kok blur ya? Padahal cuma saya bening. Oke. Nah, ini tuh execution framework. Jadi setelah dia dirumuskan dari berbagai macam matriks yang ada, itu bisa, iya, maaf ya, padahal saya bikinnya tadi udah tak gedein banget. Ya, saya inilah pelan-pelan ya. Semoga bisa rada jelas. Jadi, kalau di BSC Execution Framework ini, semua goals dan semua semua tujuan dan semua langkah-langkah pengukuran yang mau kita lakukan atau yang perusahaan kita punya itu dikumpulkan jadi satu. Kayak gitu kan. Nah, contohnya gini, dari financial perspektif dia ada ini targetnya, kayak misalkan long term shareholder value atau ROCE lebih dari sekian persen. Terus customer perspektif, dia menawarkan produk dan jasa yang konsisten, tepat waktu, dan murah. Ini kayak tujuan-tujuannya gitu loh, yang bagian ini tuh tujuan-tujuannya. Itu tujuan-tujuannya. Terus tujuan dari internal perspektif itu menjamin operational excellence sebaik dari tanggung jawab sosial. Terus dari learning and growth perspektif dia sistem dan pekerjaan strategis kayak gitu. Dari tujuan-tujuan ini kan tadi udah ngumpulin kan, misalnya dari finansial dia tuh targetnya apa-apa aja, customernya targetnya apa-apa aja kayak gitu, dikumpulkan jadi satu. Kayak misalkan yang di sini dia kan ada improve productivity sama grow revenue, dia ada efisiensi dan biaya operasi, terus ada utilisasi kapasitas, utilisasi kapabilitas, sama brand image. Terus kalau customer dia ada low cost manufacturing, itu tuh proses manufaktur yang low cost, yang rendah biaya. Terus standar kualitas kelas dunia. Ya apa tulisannya? Terus kepuasan pelanggan yang tinggi sama penguatan brand image.
Terus internal perspektif ada produktivitas, ada delivery, ada improvement berkelanjutan, ada safety and health, ada environment. Terus learning and growth perspektif ada develop necessary skill, ada skill, sama ketersediaan informasi dan sistem. Kayak gitu. Nah, ini pengukurannya itu mulai dari ada di sini ya, ada persen utilisasi lah, ada man hour per menit lah, ada defect per unit lah, sales volume lah. Kalau yang skillnya di sini ada R&D development, research development, terus dia inisiatif tuh kayak apa sih yang kayak apa ya? Tindakan atau kegiatan apa sih yang mau dilakukan gitu. Tak ambil contoh misalkan kayak gini ya, produktivitas. Dia pengukurannya menggunakan siklus waktu. Nah, tindakan apa yang mau dilakukan? Oh, dia ada monitor kinerja per jam gitu. Setiap jam dia akan dimonitor pekerjaannya. Terus kayak misalkan delivery. Dia measurementnya atau pengukurannya dengan Mid Daily Plan VVIP. Jadi kayak dia pemenuhan plan harian. Terus tindakan apa yang mau dilakukan? Dia ada daily monitoring harian kayak gitu. Terus kalau dari sisi ini misalkan learning and growth perspective, kalau dia mau mendevelop atau membangun skill-skill yang diperlukan, dia measurementnya pakai developmentnya R&D, research development. Terus tindakan apa yang mau dilakukan? Oh, ada training, ada pelatihan sama pembangunan skill kayak gitu. Pedes mata saya. Oh ya, Mbak Vera, silahkan. Nggak apa-apa. Oke, lanjut. Nah, setelah semua itu tuh dilakukan, kan tadi sudah ada kan tindakan-tindakan apa yang dilakukan, terus goals-nya apa, measurement-nya itu masuk apa, terus kan pasti nanti dicatat dengan hasilnya, evaluasinya seperti apa. Nah, nanti hasil-hasil dari tindakan-tindakan di balance scorecard ini dia akan diukur. Nah, dia diukur per approach-nya. Jadi finansialnya diukur, customer perspektifnya diukur, internal perspektifnya diukur, sama learning growth perspektifnya diukur. Nah, nanti dia dilihat dari waktu ke waktu tuh perkembangannya seperti apa. Apakah menjadi lebih baik atau fluktuatif atau kayak gimana. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia kurvanya kayak gini, dia naik tapi kadang turun terus naik lagi. Jadi bisa disimpulkan kalau kayak gini ya. Jadi ini kan ada tiga yang hijau sebelah sini, yang ini itu tuh dia targetnya. Terus ini itu gambarin trennya, gambarin pola pertumbuhannya. Terus kalau yang ada kotak-kotaknya ini itu dia gambarin aktual. Jadi kayak gambarin hasil nyatanya tuh seperti apa. Kayak gitu. Kan ini kan dia kecenderungannya naik tapi nggak banyak. Makanya dia kurva trennya tuh kayak gini. Nah, ini kan ada standarnya kan. Jadi kan kayak tadi itu kan ada ada value, goals value-nya tuh seperti seberapa kan. Nah, ini udah ada nih di sini. Oke, kalau kurvanya kayak gini, ketika si trennya itu tuh naik dan bisa melebihi value, maka komentarnya adalah after a poor start, the financial are picking up with a general trend upwards. Need to recognize the workforce are overutilized. Jadi kayak di finansial ini pada awalnya dia itu tuh startnya itu tuh cukup buruk. Tapi setelah berkembangnya waktu, ternyata dia trennya itu tren cenderung membaik. Makanya dia sarannya adalah perlu adanya kayak pengenalan atau identifikasi tenaga kerja atau resource kerja seperti apa yang perlu diutilisasi kayak gitu. Jadi
intinya dia menyarankan untuk peningkatan utilitas. Kayak gitu. Oke. Untuk customer perspektif, dia kan trennya cenderung naik tapi tipis gitu. Standarnya, jadi dia kayak berada di posisi aman. Kayak di posisi target doang gitu. Nah, bisa disimpulkan bahwa jadi sebelumnya dia pernah ada peningkatan kan di titik ini. Tapi pada bulan ini dia ada penurunan. Maka penurunan ini mungkin berhubungan dengan terlalu overutilization. Jadi utilization yang berlebihan gitu. Terus yang di internal ini contohnya dia below target ya. Jadi targetnya kan ini. Ternyata dia trennya itu cenderung menurun dan dia belum mencapai target. Makanya komentarnya secara umum dia di bawah target. Nah, terus bisa jadi si usaha ini dia bilang, we are not recruiting fast enough and existing staff have too many roles. Berarti di sini dia bilang kalau kayak pekerjanya atau pegawainya itu memiliki terlalu banyak pekerjaan sehingga dia kayak belum bisa bekerja dengan maksimal. Makanya dia penilaiannya itu tuh jauh di bawah target. Nggak jauh sih, maksudnya dia stay di bawah target gitu, tetap berada di bawah target. Makanya mungkin dia bakal mempercepat proses rekrutmen, jadi dia pegawainya itu mencukupi dan satu orang tuh bisa berfokus pada satu roles, satu pekerjaan kayak gitu. Terus kalau dari learning growth perspektif, dia bedanya dia cukup fluktuatif sekali, tapi ada beberapa poin di mana dia itu tuh mencapai target. Tapi trennya itu cenderung turun. Nah, bisa disimpulkan bahwa di sini skill dari orang-orangnya atau ada skill dari orang-orangnya mungkin menurun, bukan menurun, kayak kinerjanya itu menurun, atau bisa jadi ada kesalahan di dalam sistemnya. Nah, mungkin perlu adanya peningkatan skill atau mungkin ada pelatihan-pelatihan supaya si trennya ini bisa naik lagi. Kayak gitu. Oke. Materinya selesai. Apakah ada pertanyaan atau bahan diskusi yang ingin disampaikan? Saya persilahkan. Sambil saya absen ya. Tadi Mbak Vera ada. Iya, ini cukup materi yang bikin pusing. Oke. Mungkin dari yang lain ada yang ingin ditanyakan? Karena materinya cukup pusing. Oke. Mas Sajat ada, Mbak Ayu ada, Mbak Betty ada, Mbak Eti ada, Mbak Fitriani ada, Mbak Rahma ada, Mbak Lili ada, Pak Lisna ada, Mbak Sri ada, Mbak Usnir ada, Evita ada, Mas Saiful ada, Mbak Tri ada, Mbak Ulin ada, Mbak Wiwin, Mbak Vera ada. Oke, masuk semua ya. Yes, dia mempermudah pelaporan ke shareholder, tapi juga mempermudah kita dalam mengukur sampai sejauh mana kita bekerja. Maksudnya sampai sebatas mana kualitas kita dalam bekerja. Jadi bukan hanya berguna ke eksternal, juga berguna ke internal kita. Jadi kita punya panduan dalam bekerja gitu loh setidaknya. Jadi kayak
oh bulan ini goals apa atau tujuan apa yang belum kita capai, standar apa yang belum kita lakukan. Oh, ini berarti kita bulan ini berfokus ke ini. Terus bulan depan kita apa? Itu kayak jadi jelas kalau kita punya balance scorecard ini. Kayak gitu. Jadi dia membantu si manajemen untuk mengatur kinerja di dalamnya. Dia juga berfungsi untuk mengukur sampai sejauh mana tujuan-tujuannya itu sudah tercapai. Kayak gitu. Ada menjawab Mbak Betty? Atau belum? Oke. Ada lagi? Oh, saya juga sekalian mau ngingetin ya, pengumpulan tugasnya terakhir hari Kamis tengah malam, Kamis malam, Jumat tengah malam. Jadi silahkan didiskusikan bersama kelompok masing-masing. Terus nanti urutan presentasinya saya bagikan di grup supaya tidak hilang. Dan setiap orang, jadi nanti sistemnya presentasi supaya tidak satu kelompok lebih lama atau lebih sedikit, pengukurannya adalah setiap orang. Jadi orang yang punya anggota kelompok 4, dia bakal presentasi lebih lama daripada orang yang anggotanya cuma 2 atau 3. Jadi setiap orang nanti jatahnya 5 menit. Jadi kalau yang anggota kelompoknya 4, ya dia presentasinya 20 menit. Gitu ya. Nanti ditambah sesi diskusi mungkin 2 atau 3 menit. Dikasih kesempatan teman-temannya untuk tanya mungkin 1-2 pertanyaan. Kayak gitu. Jadi yang kelompoknya 2 berarti presentasinya 10 menit. Saya rasa kayak gitu lebih adil ya dibandingkan kalau per kelompok nanti waktunya disamarata. Karena kayaknya lebih baik kalau semuanya presentasi. Kecuali yang memang berhalangan tidak bisa presentasi, nggak masalah. Oke. Saya rasa cukup sekian ya pertemuan minggu ini. Terima kasih kepada semuanya sudah hadir dan mengikuti sampai akhir sesi. Saya undur diri dan saya persilahkan bagi teman-teman yang mau undur diri juga. Selamat Lebaran bagi yang merayakan. Mohon maaf kalau saya banyak salah selama ini. Semoga sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mbak Ayu, Mbak Rahma. Sama-sama minal aizin wal faizin juga. Amin, amin. Selamat malam. Selamat beristirahat. Besok puasa terakhir bagi yang berpuasa. Iya Mbak Tri, maaf-maafan ya. Wan An, Mas Ajat. Iya. Iya, selamat malam semuanya. Sama-sama. Saya juga terima kasih juga. Iya, bye-bye. Bye-bye. Iya, sehat selalu, gengs. Jangan lupa bawa payung kalau kemana-mana, hujan.